Halo Sobat ASN, peran ASN dalam kehidupan bernegara di Indonesia tidak lepas dari kebermanfaatannya suatu pemerintahan dalam melayani masyarakat. Pada perjalanannya, kedinamisan masyarakat menjadi salah satu tantangan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan pemerintah ini adalah salah satu titik kritis yang dihadapi ASN dalam kedudukan dan fungsinya. Kami, kelompok 4 Latsar CPNS Angkatan 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, Guntur Pratama Putra, Afdi Pratama, Arif Rahman, Dewi Masitoh, dan Vivi Rahmelia akan membahas mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, terkhusus di bidang kesehatan. Inilah catatan merah rumah sakit. Pertama yang akan kami bahas ialah rumah sakit. Karena rumah sakit merupakan pusat pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya, rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana pejabat pengelola dan pegawai BLU merupakan PNS. Mengapa kami bahas rumah sakit di awal? Karena banyak sekali terjadi kasus kematian terindikasi kelalaian rumah sakit, seperti yang diberitakan oleh banyak media massa, seperti kasus ibu dan anak meninggal di RSUD Bulukumba. Pertama, kita bahas makna kelalaian terlebih dahulu. Kelalaian adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada tingkat keilmuan atau kewenangannya, atau melakukan tindak di bawah standar atau SOP yang telah ditentukan. Kelalaian dapat disebut sebagai pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum, bergantung pada sebab kelalaian tersebut terjadi. Sehingga pada kasus kematian yang terjadi di Rumah Sakit Bulukumba itu sangat erat berkaitan dengan fungsi PNS atau kode etik dalam PNS. Selanjutnya, khusus kasus yang kami angkat ini, kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit mengakibatkan seorang ibu hamil yang bernama Hartina meninggal dunia pada Desember 2020 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban tidak sempat tertolong dikarenakan keterlambatan penanganan, sebab sebelum pada akhirnya diterima di rumah sakit terakhir, korban sempat ditolak oleh 7 rumah sakit lainnya. Beragam alasan penolakan digulirkan oleh pihak rumah sakit, antara lain dikarenakan tidak adanya keterangan hasil rapid test milik korban, serta beberapa rumah sakit mengaku tidak memiliki fasilitas ICU yang memadai. Kami menyimpulkan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit dalam proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini disebabkan oleh permasalahan yang terjadi di birokrasi, sumber daya, dan faktor lainnya. Dari segi birokrasi, untuk kasus-kasus yang butuh penanganan darurat, adanya kebijakan yang bersifat administrasi memang terkesan menyulitkan. Terlebih di bidang kesehatan, jika urusan administrasi terlalu rumit dan lambat, maka nyawa manusia bisa menjadi taruhannya. Kemudian, fungsi pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia dirasa kurang maksimal, sebab kasus-kasus kelalaian yang terkait pelayanan kesehatan di Bulukumba juga sudah sering terjadi sebelumnya. Berdasarkan penelusuran, Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba telah beberapa kali mendapat sorotan, antara lain kasus bayi yang baru lahir mengalami patah tulang setelah dilakukan operasi sesar, juga kasus seorang dokter yang membatalkan operasi terhadap pasien di tengah jalan, padahal leher pasien sudah dalam kondisi dibedah. Kejadian yang hampir sama terus berulang ini menandakan bahwa lemahnya pengawasan dan pembinaan di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Selain itu, dari segi birokrasi, pemahaman yang tidak komprehensif terhadap standar pelayanan medik juga dapat menimbulkan faktor-faktor kelalaian.
Dari segi sumber daya, kelalaian dalam pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh sumber daya manusia, baik pemimpin maupun pegawainya yang tidak profesional. Kemudian, fasilitas, infrastruktur, dan ketersediaan alat dan bahan perawatan yang terbatas juga turut menjadi penyebabnya. Dengan keterbatasan tersebut, maka pelayanan kesehatan tidak bisa sesuai dengan SOP dan standar profesi yang berlaku. Di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Belum lagi jika ditambah tenaga medisnya yang kurang paham dan kurang terlatih dalam memberikan pelayanan. Hal ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya kelalaian di rumah sakit. Faktor lainnya adalah komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dan pasien atau dokter dan keluarga pasien. Padahal, komunikasi merupakan kunci dari keberhasilan pelayanan publik. Jika kita klasifikasikan masalah-masalah tersebut dengan materi pada agenda 3, maka masalah yang muncul dari segi manajemen ASN adalah berkaitan dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Ini artinya pengadaan ASN di bidang kesehatan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sementara dari segi pelayanan publik, adanya kelalaian ini berarti rumah sakit sebagai pelayan publik di bidang kesehatan dianggap telah melakukan pelanggaran etik yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelayanan yang masih di bawah SOP, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya. Kemudian, dari segi whole of government, dirasa belum tercapai mengingat masih belum adanya kontribusi dari berbagai pihak untuk mengantisipasi atau menangani kasus ini. Kita bisa berkaca dengan Aceh Singkil yang dikatakan berhasil menurunkan jumlah kematian ibu dan anak setelah berkolaborasi dengan banyak pihak, diantaranya bidan desa dan juga dukun beranak. Lantas, bagaimana mengatasi hal seperti ini agar tidak terjadi lagi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat? Menurut kami, strategi perbaikan yang perlu dilakukan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Secara internal, perbaikan dapat dimulai dengan pembentukan karakter yang profesional bagi sumber daya manusia rumah sakit, mulai dari pemimpin hingga pegawai. Kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Kemudian, perlunya SOP atau kebijakan rumah sakit terkait penanganan keadaan darurat agar tidak ada lagi korban jiwa yang disebabkan oleh rumitnya administrasi. Kemudahan akses informasi pelayanan yang jelas dan mudah dipahami juga perlu diperhatikan agar komunikasi antara pihak rumah sakit sebagai pemberi layanan dan pasien sebagai penerima layanan dapat berjalan lancar. Selain itu, diperlukan juga pelatihan pelayanan publik yang berkelanjutan bagi setiap pegawai yang harapannya dengan hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik yang baik. Dari segi eksternal, perbaikan dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan media massa sebagai media penyebar informasi layanan. Kadang, komunikasi yang tidak berhasil antara pihak rumah sakit dan pasien dapat disampaikan berbeda pula oleh media massa. Selain itu, edukasi tentang pelayanan kesehatan juga dapat dibantu oleh pihak media massa. Lalu, untuk mengatasi tenaga kesehatan yang masih kurang, dapat dilakukan pengawalan dalam pengadaan PNS dengan bidang ilmu yang sesuai bersama instansi kepegawaian terkait. Harapannya, pemenuhan tenaga kesehatan dapat tercukupi dan merata, sehingga dapat menjalankan fungsi layanan kesehatan untuk masyarakat secara optimal. Menjadi ASN berarti menjadi pelayan publik. Sudah tugas kita untuk menciptakan pelayanan prima seperti yang diharapkan masyarakat. ASN berintegritas, pelayan publik berkualitas.